warisan, yaitu an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqwa al-faraidu bi ahliha fa ma abqata al-faraidu rajulan dakharin kharjah al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6746 dan Muslim nomor 1615. Yang kedua yaitu al-akhwa al-faraidu bi ahliha fima baqaya fahuwa li awwalin rajulan takharin al-Bukhari wa Muslim. Serahkan ahlimu yang berhak, maka sebagian-sebagian itu kepada lebihnya itu adalah untuk laki-laki yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada si mati. Bukhari Muslim. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang warisan. Yusikum Allahu fiya auladikum lidakarin mislu khata al-unsayaini fa in kunna bisa'an fawqa ansataini falahunna sama taraka wa in kanat wahidatun falaha an-nasfu wali abwaihi likulli wahidin manhuma as-sudusu mimma taraka in kana Allahu waladu fa in lam yakul lahu waladu wa warisa abawahu fali ammaha as-salasu fa inni kana lahu ikhwatun fali ummahi as-salasu fa inni kana lahu ikhwatun fali ummahi as-sudusu minal ba'di wasiyati yusir bima audaini abawakum wa abnawakum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a farida minallahi innallaha kana aliman hakima. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi maksiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ia adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. An-Nisa ayat 11. Selanjutnya, pengertian tentang warisan. Warisan adalah bahasa Arab dari kata warisa, yurisu, irsan, mirasan, yang berarti 77. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rukun-rukun waris. Yang pertama, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua, ahli waris, yaitu mereka yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan dan lain-lain. Dan yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.
Materi selanjutnya, syarat waris. Yang pertama, meninggalnya seorang atau pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya telah dianggap meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Dan yang terakhir, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Materi selanjutnya yaitu penghalang waris. Yang pertama, hamba sahaya tidak mendapat harta warisan dari keluarganya karena jika ia memiliki sesuatu, maka majikannya yang akan mengambil. Padahal majikannya bukan termasuk keluarga atau kerabat hamba sahaya itu. Dan yang kedua, membunuh. Jika ahli waris membunuh ahli waris, maka ia tidak boleh menerima warisan yang telah dibunuhnya. Rasulullah bersabda, tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Dan yang terakhir, berlainan agama antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Muslim, dan orang Islam pun tidak mendapatkan warisan dari orang kafir. Macam-macam ahli waris. Yang pertama, ahli waris nasabiyah karena hubungan darah yang terdiri dari 13. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, garis laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, saudara bapak sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek garis bapak, nenek garis ibu, dan saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Yang kedua, ahli waris sababiyah yang timbul karena perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya yaitu cara perhitungan pembagian harta warisan, yaitu dengan istabul furud. Sebelum perhitungan waris dimulai, yang harus diperhatikan istabul furud atau ketentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu sebagai berikut. Dengan menentukan siapa yang berhak menerima dari ahli waris yang ada. Untuk itu, harus dilihat siapa saja yang tertutup atau terhalang. Selanjutnya yaitu menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa yang menjadi asabah. Hubungan wasiat dan waris yaitu persamaan dari keduanya, yaitu sama-sama mengalihkan kepentingan kita kepada orang lain. Perbedaan dari keduanya yaitu waris terkait dengan harta peninggalan atau wasiat terkait dengan peninggalan seseorang diberikan ketika orang masih hidup. Pelaksanaannya ketika orang yang berwasiat sudah meninggal. Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan menjadi bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Selanjutnya yaitu rukun wasiat. Adapun rukun wasiat yaitu 1. Ijab dengan ucapan. Ijab itu dengan segala lafaz yang menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan. 2. Ijab dengan isyarat dan tulisan. Wasiat bisa pula melalui isyarat yang dapat dipahami bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara. Juga sah pula akad wasiat melalui tulisan.
Orang yang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain. Baligh berakal menentukan sesuatu atas kehendaknya, sadar terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wasiat. Yang pertama, pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun secara tindakan. Yang kedua, pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila. Yang ketiga, pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang, sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut. Yang keempat, orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat. Yang kelima, barang yang diwasiatkan musnah, seperti hilang, terbakar, atau rusak karena banjir sebelum yang berwasiat meninggal dunia. Yang keenam, orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat. Yang ketujuh, orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya. Yang kedelapan, barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia, yaitu bukan hak milik pewasiat lagi, meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat. Yang kesembilan, syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat. Yang pertama, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Yang kedua, wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya. Yang ketiga, wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum wasiat. Yang pertama, wajibnya wasiat. Wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah, dan hutang kepada manusia. Yang kedua yaitu sunahnya wasiat. Disunahkan apabila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang soleh. Yang ketiga, haramnya wasiat. Wasiat haram apabila merugikan ahli waris, seperti mewasiatkan khamar, membangun gereja atau tempat hiburan. Yang keempat, makruhnya wasiat. Wasiat makruh bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedangkan ia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula, wasiat dimakruhkan kepada orang-orang yang fasik, jika diketahui atau diduga bahwa mereka akan menggunakan hartanya dalam kefasikan dan kerusakan. Apabila orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan hartanya dalam ketaatan, maka wasiat tersebut sunnah. Yang kelima yaitu jaiznya wasiat. Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditunjukkan kepada orang kaya, baik orang yang diwasiati kerabat ataupun orang yang jauh atau bukan kerabat. Dasar hukum wasiat diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyati lil walidaini bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, haruslah memberi wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkannya. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut beberapa orang yang terkait, seperti orang yang berwasiat, penerimaan wasiat, dan harta benda yang diwasiatkan. Menurut Islam, pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batas-batasannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menggunakan hartanya dalam kefasikan dan kerusakan. Apabila orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan hartanya dalam ketaatan, maka wasiat tersebut sunnah. Yang kelima yaitu jaiznya wasiat. Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditunjukkan kepada orang kaya, baik orang yang diwasiati kerabat ataupun orang yang jauh atau bukan kerabat. Dasar hukum wasiat diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyati lil walidaini bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, haruslah memberi wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkannya. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerimaan wasiat dan harta benda yang diwasiatkan. Menurut Islam, pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batas-batasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedangkan ia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula, wasiat dimakruhkan kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga bahwa mereka akan menggunakan hartanya dalam kefasikan dan kerusakan. Apabila orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan hartanya dalam ketaatan, maka wasiat tersebut sunnah. Yang kelima yaitu jaiznya wasiat. Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditunjukkan kepada orang kaya, baik orang yang diwasiati kerabat ataupun orang yang jauh atau bukan kerabat. Dasar hukum wasiat diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyati lil walidaini bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, haruslah memberi wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkannya. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerimaan wasiat dan harta benda yang diwasiatkan. Menurut Islam, pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batas-batasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.